Sesibuk-sibuknya kita, kalau kita lapar, kita pasti makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh semuanya. Bagaimana teman-teman community Okindo Channel? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita keinginan kita terwujud dengan cepat. So, sekarang maaf videonya saya bikin lagi di mobil nih, lagi nunggu istri. Nggak tahu dia ngapain di mall. Saya bilang ke istri, ya daripada saya jalan-jalan di mall nungguin istri nyobain apa baju ini itu, saya bilang saya mau buat video dulu aja buat teman-teman. Karena apa? Ada topik yang penting. Ada topik yang penting yang mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran buat kita semua. Dan saya pernah membahas ini satu atau dua kali dalam video saya, tapi belum tidak begitu jelas karena belum ada contoh. Oke, saya hanya mengambil contoh dari murid-murid saya yang di sini di Amerika. Jadi kadang kalau tidak muridnya itu yang di Amerika, kita teman-teman kayaknya tidak bisa relate gitu ya, nggak bisa menempatkan diri teman-teman ke contoh-contoh ini. Dan pada saat saya perjalanan ke mall, ada di grup Oke Community Cirebon Bali itu bilang, sekarang selama 5 bulan ke belakang ini bisnis saya jadi turun. Saya jadi malas ini itu karena saya sibuk kesana kesini. Buat saya kesibukan itu adalah sebuah alasan. Karena gini, sesibuk-sibuknya kita, kalau kita lapar kita pasti makan. Kalau kita ada perlu nelpon anak, nelpon orang tua, pasti kita telepon. Jadi sesibuk-sibuknya kita harus terus mengingat apa tujuan kita sebenarnya, apa keinginan kita sebenarnya, apa goal kita sebenarnya. Karena gini, dia bilang, iya sekarang sudah 5 bulan ini saya jadi malas baca buku, jadi malas dengerin video Mas Oke, terus saya jadi banyak pikiran yang ini yang itu. Karena begini, kalau kita lapar, kalau kita lapar biasanya kita makan apa aja. Makan apa aja, kadang yang tidak sehat untuk tubuh kita makan asalkan kita tidak lapar. Dan sama juga dengan otak kita. Otak kita kalau tidak kita isi setiap hari, maka apa? Pikiran-pikiran yang enggak itu akan masuk lagi. Sekarang seperti ini, 5 bulan kita jadiin contoh. 5 bulan dia bisa melihat perubahan yang sangat drastis dari bisnis dia, dari kehidupan dia yang dulunya bisnisnya maju sekarang turun, yang dulu kehidupannya bahagia sekarang banyak khawatir. 5 bulan. Sedangkan sekarang program-program yang kita punyai adalah seumur hidup. Kalau saya sekarang umur 40 tahun, saya mulai merubah cara pola pikir saya dari umur, contohnya misalnya dari umur 30 tahun. Berarti selama 30 tahun kita mempunyai program-program yang tidak benar. Nah, sekarang kita sudah mulai melihat perubahan, sudah mulai melihat kemajuan di kehidupan kita, di bisnis kita, terus kita berhenti dengan 5 bulan. Jangankan 5 bulan, sebulan, 2 bulan aja bisa hancur lagi. Kenapa? Rumput liar tidak perlu dipupuki, mereka akan tumbuh. Sama juga dengan negatif thought. Pikiran negatif kita itu nggak usah dipupuki. Rasa khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi, apalagi tidak akan pernah terjadi sekalipun, tidak usah dipupuki. Rasa khawatir akan selalu ada. Rasa takut akan selalu ada, negative thought akan selalu ada, pikiran negatif selalu ada. Makanya apa? Saya selalu menganjurkan ke teman-teman semua untuk memasukkan sesuatu yang positif setiap hari. Jangan sampai kelewat satu hari pun, apalagi ini sampai minggu-mingguan atau sampai bulan-bulanan. Jadi kalau seperti itu jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Kita menjadi malas karena apa? Karena kita terlena. Biasanya orang yang sudah mulai melihat perubahan, melihat kemajuan, mereka terlena, mereka merasa nyaman, mereka tidak mau melakukan apa yang membawa mereka ke titik itu. Misalnya seperti ini, hidup saya susah. Nah, saya mulai mengganti pola pikir. Saya baca buku saya, misalnya saya orang lain baca buku Mas Oke setiap hari, nonton video Mas Oke setiap hari, tidak pernah kelewatan. Nah, setelah beberapa bulan saya melihat perubahan di kehidupan saya. Setelah beberapa bulan saya melihat kemajuan di bisnis saya. Saya terlena, saya merasa nyaman. Setelah itu saya tidak membaca buku lagi. Setelah itu saya tidak menonton video-video Mas Oke lagi, misalnya seperti itu. Jadi jangan salahkan orang lain kalau hidup saya rubah jadi kehidupan yang susah lagi. Malah biasanya akan tambah susah. Karena apa? Karena kita malasnya sekarang double. Makanya semalas apapun, sesibuk apapun, kita harus bisa menyempatkan diri. Kayak saya itu setiap pagi. Jadi istilahnya saya selalu punya istilah seperti ini. Saya makan gajah yang ada di ruangan dulu, baru ntar makan semut-semut yang lain. Karena
Karena apa? Biasanya sesuatu yang besar di depan mata kita, kita nanti-nantikan. Kita nanti ajalah baca buku, nanti ajalah itu. Kalau saya nggak, bangun tidur, baca goal, baca buku, nonton video saya sendiri, baru saya mengerjakan bisnis-bisnis saya. Kenapa? Dengan begitu saya sudah memberikan dosis, istilah memberikan pupuk kepada pikiran saya, kepada otak saya, agar saya tidak banyak memikirkan yang tidak-tidak. Kebanyakan teman-teman gitu, disangkanya saya itu membohongi, disangkanya saya itu tidak ada bukti. Apa yang saya share di video-video saya, apa yang saya coba terangkan ke teman-teman, itulah apa yang saya kerjakan. Apa hal-hal atau cara-cara yang membawa saya ke titik saya sekarang ini. Sekarang saya bekerja untuk diri sendiri, nggak kerja pun duit datang. Karena apa? Sekarang bisnis saya sudah berjalan secara otomatis. Itulah cara-cara saya. Saya benar-benar kalau tekad saya, kalau niat, tidak ada alasan. Semalas apapun akan saya kerjakan. Semalas apapun saya akan baca buku. Semalas apapun saya akan mendengarkan video-video saya sendiri. Jadi jangan aneh kalau saya mendengarkan video-video saya sendiri. Saya itu orangnya walk the talk kalau di sini tuh. Saya menjalankan apa yang saya bicarakan. Kalau saya menyuruh membaca buku saya sampai mengerti, saya sendiri masih membaca buku saya sampai mengerti sampai detik ini. Kalau saya nyuruh tonton video saya beberapa kali biar saya nonton video saya beberapa kali sampai detik ini. Karena apa? Saya selalu ingin mengingatkan diri sendiri. Video saya buat diri saya itu sama seperti jurnal. Oke, diary tiap hari. Oke, jadi apa yang saya bicarakan kan, karena jujur aja saya dulunya itu nggak senang baca buku, saya nggak senang nulis. Tapi saya mempunyai habit sekarang, jadi saya harus mempunyai jurnal, saya mempunyai diary. Oke, diary saya itu di video-video saya. Apa yang saya bicarakan harus saya lakukan. Apa yang saya bicarakan jadi pengingat untuk saya. Kalau saya ingin seperti saya dulu pernah mendapatkan ini, bagaimana caranya menduplikasinya? Saya balik lagi ke video-video saya. Saya balik lagi ke buku yang saya baca, buku saya atau buku orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau, benar-benar mau, jujur aja saya judulnya, kalau benar-benar mau, niat, pengen sukses, pengen merubah hidup, jangan malas lah. Disiplin, konsisten. Walaupun kita sudah mempunyai apa yang kita inginkan, jangan merubah. Kalau bisa malah ditambahin. Yang dulu waktu belajar kita hanya membaca buku setengah jam atau sejam, nonton video sejam atau 2 jam, tambahin. Sekarang karena kita sudah berhasil jadi 3 jam. Karena semakin kita berhasil, kita semakin akan banyak godaan. Nomor 1, nomor 2, tapi kita akan banyak waktu. Waktunya apa? Saya gunakan untuk membangun diri saya sendiri. Karena apa? Kalau saya menginginkan penghasilan besar, saya tidak mungkin mendapatkan penghasilan besar itu tanpa mental di penghasilan itu. Jadi kalau saya mentalnya $1.000 per bulan, saya tidak akan bisa mendapatkan penghasilan $10.000, $100.000. Saya harus meningkatkan mental saya harus meningkatkan ilmu pengetahuan saya harus meningkatkan kosakata saya harus meningkatkan pengalaman saya. Jadi sekali lagi, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar, karena di saat kita berhenti belajar, uang kita akan berhenti. Finansial kita, penghasilan kita akan berhenti, akan mengurang. Di saat kita berhenti belajar, mengembangkan diri, maka kehidupan kita akan berhenti, akan kembali ke seperti semula sebelum kita memperbaikinya. Di saat kita berhenti mencintai diri kita sendiri, maka orang lain tidak akan mencintai kita. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman, jangan ada yang dilewatkan. Terus isi otak kita agar negatif thought, pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif itu tidak datang ke kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Buat teman-teman yang ingin order buku Money Magnet, silakan kontak Suji. Semua informasinya akan ada di box description di bawah video ini di YouTube. Dan buat teman-teman yang ingin menghadiri seminar Money Magnet Life Reformation di Yogyakarta, tepatnya tanggal 24 Februari 2019. Yang belum sempat ke Bali, yang belum sempat ke Cirebon, silakan kontak Arai, Suji, atau Pak Sudarma. Semua keterangannya akan ada di box description ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh, selamat pagi semuanya. I love you all. Peace.